Shalom. Si Tuhan, saudara diberkati dengan kesaksian Mbak Bin tadi. Coba yang diberkati berikan tepuk tangan. Saya percaya itu sebenarnya kesaksian masih awal ya. Jadi mungkin itu masih awal saja. Saya percaya Mbak Bin begitu banyak kesaksian-kesaksian yang akan bisa membuat kita mengerti tentang cinta Tuhan. Bahwa cinta Tuhan atau kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dan memang misteri, saudara. Tidak bisa dipahami, tetapi asal saja saudara punya modal, yaitu percaya, dan mengiring Tuhan itu dengan tulus hati, maka saudara akhirnya akan dibuatnya kagum. Bagaimana penggenapan cinta kasih Tuhan itu akan membuat saudara dan saya akan dibawanya naik. Bahkan bukan hanya naik keadaan kita, derajat kita, pangkat kita, harta kita. Tapi Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarannya. Kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, ini satu pelajaran yang baik buat kita, dan tadi Pak Anbar sudah memberikan komentar, memang kalau kita tidak berani bersaksi, maka pekerjaan Tuhan itu akan berhenti. Baik bersaksi tentang masa lalu kita, maupun bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib atas hidup kita. Kalau kita berhenti bersaksi, maka kita akan dimakan habis oleh si iblis itu. Ya, saya awali dulu coba buka Wahyu 12 ayat 11. Yang ditunggu Tuhan sekarang ini, apalagi bagi saudara yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, sesungguhnya adalah tinggal yang belum digenapi adalah satu saja di antara dua untuk bisa mengalahkan kuasa iblis itu, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang bisa mengalahkan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghancurkan kehidupan manusia hanya dua. Yaitu darah anak domba dan kesaksian kita. Darah anak domba sudah dinyatakan belum? Sudah. Yang belum apa? Kesaksian kita. Maka diberitakan di perjanjian lama, di perjanjian baru, supaya kita bahkan hebat lagi di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk menjadi saksi. Ya, jadi jangan tinggal diam. Kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan itu bekerja, Tuhan mengangkat kehidupan saudara, menyelesaikan semua permasalahan saudara, izinkan Roh Kudus memakai kehidupan saudara untuk bersaksi tentang Mesias, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Mari berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Haleluya. Saya diteguhkan untuk mempertegas tentang kesaksian ini. Bagaimana bisa memiliki kesaksian? Kalau saudara ternyata tidak mau diproses, tidak mau dikerjakan dengan tanda petik, dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana saudara bisa memiliki kesaksian? Apa hebatnya Tuhan? Nanti saudara akan seperti orang yang buta menyanyikan, bintang kecil katanya di langit yang biru. Nah, karena tidak pernah lihat sih. Ya, tapi kalau saudara sungguh-sungguh mau diproses oleh Tuhan, saudara bukan lagi berkata-katanya, aku bersaksi dia Allah yang hidup, dia Mesias,
Allah yang luar biasa. Tepuk tangan yang lebih hebat bagi Tuhan. Khotbah saya pagi hari ini adalah 3G. Wah, masa cuma HP yang punya 3G? 3G itu maksudnya 3G. G yang pertama adalah Getsemani. Haleluya. Ya, kita buka dulu dalam Injil Matius. Kita akan pernah dan diizinkan apa saja yang sudah tertulis dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan mempersiapkan kita untuk mengalaminya dan mau mengalami proses sebagaimana Yesus mengalami proses itu di Taman Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas saya baca tentang G yang pertama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di situ sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia berkembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. G yang pertama sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus kita catat adalah kehendak Dia yang mutlak. Dan firman Tuhan dalam kitab Yesaya sudah memberikan kejelasan kepada kita bahwa kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Amin. Belajar untuk mengetahui. Saya persingkat, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan dan saudara berdoa kepada Tuhan. Berdoa seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sampai dikatakan Getsemani itu karena arti daripada Getsemani itu hancur luluh. Karena itu diberikan pengertian tentang batu kilangan yang menghancurkan buah zaitun. Hancur dan akhirnya keluarlah minyak. Sudah berdoa, bahkan 3 kali berdoa. Tetapi apakah doanya Yesus didengar? Apakah dituruti maksud saya? Kita berdoa berbulan-bulan pada waktu itu. Dan saya waktu itu juga dukung doa itu. Tetapi tidak juga terjadi sampai hari ini. Apa? Lumpur lapindo. Cuma saya waktu itu doanya tidak minta Tuhan dengan mengatakan, nanti Juli itu akan mandek. Waktu itu Mei. Tetapi tidak mandek juga ya, sampai sekarang. Satu saat saudara pasti akan mengalami bahwa doa saudara nggak dijawab. Nggak dijawab. Dan saudara sebenarnya bisa memikirkan, kalau sampai masalahku ini tidak dijawab sama Tuhan dan tidak ada pertolongan dari Tuhan, habislah. Contoh umpamanya, kalau umpamanya saudara sudah mendapatkan surat dari pemilik lahan, saudara sudah nempati di situ mungkin 20 tahun, dan sudah diingatkan sampai 2-3 kali bahwa nanti pada akhir tahun itu tanah rumah-rumah di situ akan digusur.
Wah, doanya sudah kenceng, doa malam, doa pagi, doa puasa, doa apa lagi. Tapi ternyata nggak ada jawaban. Digusur juga. Ya. Atau seperti yang tadi saya kembali pada contoh Lapindo. Atau pada saat yang sebenarnya tadi saya ke belakang tanya sama Pak Franky, saya kemarin mendapat kiriman tentang apa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2013, gereja HKBP di Tangerang yang dihancurkan oleh Satpol PP dengan bego. Padahal mereka sebelumnya memuji-muji Tuhan, berhari-hari memuji-muji Tuhan. Mereka memuji, berdoa, bergandeng tangan, seluruh jemaat itu mengelilingi gereja itu. Sampai dengan mereka terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Maka datanglah rombongan Satpol PP dan terakhir kemudian truk yang besar, turunlah bego itu. Polisi pun datang di sana. Saudara, mereka terus menyanyi lagi. Bahkan anak-anak itu yang berdoa sampai menangis. Tuhan tolong, gereja kami jangan dihancurkan, Tuhan tolong. Akhirnya hancur juga. Padahal gereja loh itu. Amin. Kisah seperti itu bukan baru saja 2013 Maret terjadi. Terlalu banyak. Bahkan di Alkitab pun bait Allah itu pun dihancurkan. Untuk mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, sudah berdoa, ini mari yang pertama kita diajar Tuhan untuk tetap berdoa sebenarnya. Maka coba tayangkan Mazmur 62. Karena dengan persoalan dan kemudian dengan persoalan kita digiring oleh Roh Allah untuk datang dekat kepada Tuhan. Dan melalui persoalan kita datang pada Tuhan dan saudara melalui doa-doa itu kita akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan dan akhirnya nanti kalau dibaca di Mazmur 63 maka kita yang hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Kita baca beberapa ini. Untuk memimpin biduan menurut Jedutun Mazmur Daud hanya dekat Allah, itu juga ditulis di Mazmur 62, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Enak? Berapa lamakah engkau menyerbu seseorang hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi dan mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati tetapi dalam hatinya mereka mengutuki sela. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Sampai di situ. Ya saudara, seperti Yesus yang lakukan ini, dia sudah mulai gelisah. Dan bahkan sedih hatiku. Oleh karena persoalan yang dihadapinya, dia datang berdoa. Dan ini kalau mau mengerti, ya, mengerti kehendak Tuhan, kita tetap berdoa, maka dengan berdoa kita akan merasa tenang. Kalaupun doa kita tidak dijawab. Saudara, jangan berpikir bahwa kita ini seringkali kalau belajar tentang doa yang dipegang kebanyakan yang Matius pasal 7. Cari, maka kamu akan mendapatkan. Iya, itu soal ketekunan. Ya, ketuk pintu, maka akan dibukakan. Bahkan bukan satu pintu, 5 pintu buka kabeh. Luar biasa. Apalagi satunya? Apa? Minta, maka kamu akan menerima. Betul. Tapi kita mengerti tentang doa ini harus utuh. Ya, ada saat di mana doa kita tidak dijawab. Tidak terjadi sebagaimana kehendak kita. Akhirnya Tuhan Yesus pun memberikan pengertian kepada kita, kalau ternyata sudah tahu, saudara sudah tahu bahwa itu kehendak Tuhan harus jadi, jangan paksa dan jangan kecewa, tetap beribadah, tetap layani Tuhan dan berkatalah kehendakmu yang jadi. Berikan tepuk tangan, haleluya.
Karena tidak sedikit orang yang sudah berdoa, merasa rajin datang berdoa. Ya tidak cuma minggu, tapi juga doa malam, terus Sabtu begini. Apa, sudah 2 tahun lebih saya doa, ada jawaban. Yes. Nanggone Gunung Kawi lah wis. Ngenteni ceblok kembang karo mangan telo. Ya. Tidak dijawab, percuma. Itu artinya kita sedang meluputkan satu pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita sedang tidak masuk kelas. Sehingga pelajaran baru yang Tuhan mau berikan kepada kita, kita tidak mau menerimanya, kita tidak mau belajar dari apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita. Amin. Peringatan buat kita, kalau saudara, doa saudara pun sampai hari ini belum dijawab. Jangan saudara paksakan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kau rencanakan, kau inginkan. Tepuk tangan yang lebih. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang coba kita pahami. Saya sisipkan dengan pesan Tuhan yang kemarin saya bagikan sedikit hanya dibacakan dalam pertemuan pengajaran, yaitu 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1-9. Saya menjadi mengerti sekarang mengapa Tuhan kemarin memberikan ayat itu. Dan pagi tadi saya berdoa, diem sambil ya layah-layah sedikit dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan katakan khotbahkan itu tentang 3G. Supaya tidak HP-nya saja yang 3G. Imanmu pun iman yang 3G. Kalau saudara belajar tentang 3G yang dari Tuhan, saudara sedang mendapatkan imunisasi. Ya, orang imunisasi itu kan orang sehat. Betul? Dikasih apa serum apa? Virus apa jenenge serum dah, vaksin. Malah ngregel, panas dingin loh. Orang sehat kok. Ya tadi malam di tayangannya Kek Andy, pada waktu Kek Andy itu datang ke NTT, ya ada seorang ibu yang Ibu Ina namanya, yang diwawancara, ya dia menjadi pelopor kesehatan gizi anak-anak di satu pedesaan. Dan dia menceritakan apa tantangan pertama. Wah saya mau dibunuh Pak. Karena apa? Anak-anak supaya sehat karena desanya itu terkenal bayi baru lahir mati. Untuk anak balita mati. Tingkat kematian anak begitu tinggi. Kematiannya. Tingkat kematian anak tinggi sekali. Lalu si ibu ini ikut gugus apa gitu. Lalu diajar mengenai bagaimana dia harus memberitahukan pada ibu-ibu supaya diberi ASI dan sebagainya. Termasuk vaksinasi itu. Nah ternyata karena apa? Yang sudah divaksinasi pulang badannya panas anak-anaknya ini. Bapaknya datang bawa parang. Karena tidak mengerti, makanya saya pernah katakan pengertian yang benar akan menghasilkan sikap yang benar. Berikan tepuk tangan. Kalau saudara menangkap ini pesan Tuhan melalui G yang pertama ini, saudara akan sedang diimunisasi sama Tuhan. Ditingkatkan daya tahan tubuh saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, mungkin saudara masih enak-enak, loh kok tahu-tahu ada masalah begini ya. Wah, kalau sudah saudara katakanlah enak, begitu bagus, tahu-tahu ada masalah, ini pasti Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan. Kepada yang dikasihnya, Tuhan akan datang untuk memberi hadiah. Hadiahnya apa? Dihajar. Ya, kita baca dulu 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. Ini coba pesan Tuhan. Luar biasa loh. Prestasi Salomo ini sudah luar biasa sebenarnya, tapi coba perhatikan ayat-ayat yang dibaca di sini. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Didengar nih. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini dan untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, mengenai engkau, soal apa yang kau buat rumah Tuhan itu, aku terima.
Dan bahkan doamu tentang rumah Tuhan yang kau bangun itu, aku sudah dengar. Dan aku menguduskan tempat itu, dan mataku dan hatiku akan tinggal di situ selaminya. Ya, selama-lamanya. Tapi mengenai engkau, perhatikan. Padahal yang bangun ini kan Salomo toh. Sudah punya prestasi hebat. Ya, tetapi diperingatkan oleh Tuhan mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Dengan apa? Tulus hati. Dan dengan benar. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi, jika kamu ini dan anak-anakmu, nah nih, maka diajar anak-anak supaya takut akan Tuhan. Amin. Jangan saudara sendiri hebat, saudara lepaskan anak-anak, sakarmu. Arep milih agama apapun sakarmu. Nggak boleh saudara ya. Itu tanggung jawab orang tua. Ya, saudara sudah dapat mandat apa? Sema. Ya, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan dosa satu orang, dosa satu keluarga, berakibat kepada bangsa. Ya, mungkin saudara tidak ditanggungkan seperti ini. Tapi maksudnya itu, semakin Tuhan itu mengangkat seseorang dipercayakan pada kepercayaan yang besar, maka kalau ada kesalahan, maka akibatnya pun setara. Ada akibat yang berkelanjutan. Ya. Maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu. Tak peduli entek piro kamu bangun. Wedhus piro? Wah, itu sudah mobil sekian, Pak. Emas sekian lantak. Lantak betul. Ya. Yang potongan besar-besar lantak. Wah, enggak peduli itu. Tak peduli. Dan apa dikatakan? Akan kubuang dia dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Cukup sampai di situ. Saya hanya ingin mengingatkan. Kalaupun saudara merasa bahwa saudara sudah melakukan hal yang luar biasa untuk keluarga, untuk pekerjaan. Artinya sudah mempunyai prestasi-prestasi yang bagus. Apalagi saya termasuk mau katakan apa? Prestasi untuk Tuhan. Saudara terlibat dalam pembangunan rumah Allah. Saudara sudah memiliki sumbangan yang terbesar untuk terjadinya sebuah bangunan yang ada di kota ini. Bagus. Ya, tetapi itu bukan berarti saudara lalu dengan semenang-mena atau saudara sak karepmu dewe, lalu saudara neko-neko. Tidak boleh. Tuhan tetap meminta kepada saudara untuk tetap konsisten, komitmen, punya integritas. Sekali saudara setia kepada Tuhan Yesus, sampai selamanya saudara dan saya tetap setia pada Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikiran bahwa Tuhan Yesus itu bisa disuap, bisa disogok, bisa disenangkan hatinya oleh karena persembahanmu. Tapi Tuhan lebih mengarah kepada hatimu. Dan berkaitan dengan G yang pertama, kalau toh saudara sudah punya prestasi-prestasi seperti itu, dan ternyata kemudian ada masalah yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan, ini sudah surat yang ketiga Tuhan kalau rumahku mau digusur. Tuhan, ini sudah surat yang ketiga kalau rumahku mau disita. Banknya malah sudah datang kemari Tuhan. Tolong Tuhan, bukankah nanti kalau disita malu Tuhan. Bukan aku tok loh yang malu Tuhan, Tuhan ini juga malu loh. Tuhan ketawa, emangnya gua pikirin. Saya ingin mengajak saudara, kalau toh sampai doa sudah tidak dijawab dan akhirnya memang digusur dan akhirnya memang harus disita dan akhirnya memang harus terjadi, jangan saudara undur. Kalau saudara melewati ini luar biasa.
Saudara akan dibawa memang terus dalam perjalanan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kalaupun katakan seperti Yesus yang ada di Taman Getsemani pada G kedua, pada G yang ketiga, dan dia mati, akhirnya dia bangkit dari antara mati. Kemenangan, kemuliaan kekal disediakan bagi dia. Jadi jangan oleh karena doa tidak dijawab lalu hilang. Karena merasa sudah melayani sekian lama, doa tidak dijawab lalu kita undur, melepaskan jabatan. Ya. Jangan kalah dong dengan itu, beberapa orang yang sudah jelas SK-nya untuk turun, tidak turun-turun malah. Itu ketua DPRD Surabaya. Sampai sekarang malah gubernurnya juga bingung, mau diapaan orangnya. Ya. Anak Tuhan hanya kesenggol sedikit. Masih satu saja biasanya doa dijawab, doa dijawab. Satu kali untuk doa yang sekarang nggak dijawab. Langsung pure. Ya, undur. Jangan. Ini pelajaran yang baik buat saudara untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Bahkan saudara dalam G yang pertama, sudah ada bukan hanya doa yang tidak dijawab pada akhirnya, tetapi orang-orang yang dekat, paling dekat itu cuek. Siapa yang tidak mangkal? Biasanya berangkat bareng, pulang dari gereja lalu makan bareng. Rawon, rampal. Sudah diajak doa, tidak mau doa. Ya apa sih, malah tidur. Ya, wah ini mengecewakan banget saudara. Kalau toh itu terjadi, teman-teman doa saudara yang paling dekat juga tidak mendukung. Sekali lagi saya ingin teguhkan, semakin saudara direndahkan, semakin saudara tidak memiliki sedikit pun untuk bisa menaruh pengharapan kepada manusia, maka sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kepada saudara pelajaran yang luar biasa. Satu-satunya pengharapan saudara cuman Allah yang hidup. Sekali lagi tepuk tangan yang mantap bagi Tuhan. Ya akhirnya kemudian memang sempat diingatkan sama Yesus. Kamu itu gimana sih sudah diingatkan? Tidak tahankah kamu? Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Ya, bahkan dikatakan juga di situ roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nggak dianggap, datang 2 kali tetap tidur, datang 3 kali tidak tidur awes. Tapi yang penting Yesus tidak mundur. Yang penting saudara anak-anak Tuhan juga tidak mundur. Maju terus, maju terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberi pengertian dan saya mengalami dalam banyak hal soal-soal seperti ini. Pergumulan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala itu begitu banyak. Dan saya tahu kalau ini Tuhan tidak jawab atau Tuhan tidak segera lakukan ini, saya tahu akan eksesnya, akibatnya akan seperti ini. Tapi Tuhan izinkan ternyata nggak dijawab dan ternyata benar itu terjadi. Ya termasuk soal Gajah Mada 18. Ya. Tapi akhirnya saya mengerti, enggak bisa dipaksa. Ini kalau sudah begini itu kehendak Tuhan mutlak. Pasti ada pelajaran yang mulia yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya saya bersama saudara mengerti kehendak Tuhan yang sebenar-benarnya. Bahwa dia Allah yang berotoritas, yang berkuasa. Haleluya. Dan memiliki rancangan yang jauh lebih besar dan mulia. Sorak-sorai saja bagi Yesus yang luar biasa. Ini tentang Yesus, lalu Yesus akhirnya ditangkap. Lalu dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke Imam Kayafas. Lalu akhirnya dia dibawa ke Pontius Pilatus. Saudara yang kasih Tuhan, maka saya masuk pada G yang kedua. Ya, G yang kedua buka Yohanes pasal 19. Saya harus baca dari agak panjang di sini supaya saudara mengetahui perjalanan yang ada. Ya. Ayat 19, cepat saya baca, tapi saudara perhatikan, simak dengan baik. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia.
Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikannya jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Satu saat saudara akan juga menghadapi situasi seperti ini. Tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada alasan untuk saudara harus mengalami hal yang tidak baik itu. Tapi mengapa harus terjadi? Ya. Dan dikatakan, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah dia, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Cuci tangan. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Sebenarnya Pilatus ini berusaha dengan kuat, dengan segala cara dan otoritas yang ada untuk membebaskan Yesus. Ini mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Berusaha luar biasa. Yaudah ya, aku sudah tanya dia nggak kedapatan salah loh. Oke nih, ayo aku bawa keluar. Supaya menyatakan bahwa dia tidak ada kesalahan. Berikutnya masih diusahakan supaya ada jawaban-jawaban yang akan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Supaya dia tidak layak untuk dihukum mati. "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau? Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Baru dia jawab. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ya, jadi lebih besar yang menyerahkan Yesus daripada Pilatus. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Nah, perhatikan ini. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Akhirnya Pilatus mempergunakan otoritasnya. Yang kedua di sini akan dinyatakan di sini, memakai otoritasnya yang kedua. Pilatus kemudian mendengar itu, yang menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. G kedua. Satu saat saudara, seperti yang saya alami saudara, pada waktu urusan soal Gajah Mada, dibaca kronologi daripada perjalanan Gajah Mada. Ya, baik itu dari pusat, dari Jakarta, dari macam-macam. Wah, enggak benar ini. Ini bisa dituntut begini. Wah, dari analisa mereka semuanya sebenarnya tidak harus Gajah Mada ditutup. Berusaha untuk membela. Tapi ternyata toh tidak juga. Sama dengan otoritas yang dipakai oleh Pilatus untuk membawa Yesus kepada pengadilannya. Kepada pemerintahnya, dia punya kewenangan untuk mengadili. Dan pada saat mengadili ini, istrinya, kalau di dalam Injil Matius sudah bisa baca, perikop yang sama, istrinya mengirimkan pesan pada suaminya, Pilatus, "Hai suamiku, jangan turut campur kepada orang benar ini. Sebab tadi malam aku bermimpi, aku sangat menderita oleh karena orang ini. Bebaskan dia," itu maksudnya. Ya, saudara, ini kasih Tuhan.
Ada saat di mana saudara dibenarkan oleh banyak orang. Tapi mengapa juga terjadi atas diri saudara? Dan jangan kemudian menganggap Tuhan salah. Atau bahkan ada orang yang membuat saudara jatuh, perusahaanmu jatuh, keluargamu jadi hancur berantakan oleh karena seseorang. Ada apa nih Tuhan? Ini banyak orang sudah memberi evaluasi, banyak orang sudah memberikan penilaian bahwa seharusnya aku tidak menghadapi seperti ini. Tapi kok terjadi ya? Saya ingin titip lagi. Tetap iring Tuhan dengan tulus hati. Izinkan Tuhan melanjutkan perkaranya. Tetap terima semuanya dengan ketulusan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu saya keluar dari konteks ini. Saya merenung sendiri, kita baca ini. Seandainya dalam otoritasnya Pilatus itu kemudian membebaskan Yesus untuk tidak disalibkan, apa jadinya kita ini? Amin. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kita semua akan binasa. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya saya mau mengatakan bahwa penderitaan yang harus dialami Yesus itu ujungnya bukan untuk menghancurkan, untuk mengalahkan, untuk mempermalukan atau membinasakan. Tidak. Penderitaan yang dialaminya, termasuk penderitaan saudara, kalau sudah situasi yang sudah hadapi sudah seperti ini, ya, bahkan pengadilan pun sudah mengambil ketokan. Cedar sama dengan GKI Bogor itu apa? Yasmin, itu MA. PN Kejati MA. Ketok, harus dibuka. Wali kota harus buka gereja itu. Sampai sekarang pun tidak terbuka. Secara hukum menang. Hukum manusia, pengadilannya Gabata. Suatu saat saudara akan mengalami Gabata. Gabatamu sendiri. Tapi kalau saudara mengalami, sekali lagi pesan Tuhan. Jangan undur. Teruskan Tuhan. Saudara harus berani mengatakan, sudah seperti itu bukan ngomong kepalang basah nah Tuhan. Bukan. Sudah kepalang basah, basahin aja sekali lah. Kalau perlu aku mau menyelam sekalian ya. Aku mau juga ngajak keluargaku nyelam bareng-bareng gitu. Tidak, tetapi saudara harus sudah mulai pasti dalam Gabata Tuhan sebenarnya yang bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya hanya Dia hakim yang adil. Dialah Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saudara bisa membayangkan seandainya kemudian Gabata saudara itu bisa meloloskan persoalan saudara, maka saudara akan kehilangan cinta saudara kepada Tuhan. Tetapi saudara akan mencintai dan menaruh pengharapan kepada manusia. Kalau sudah posisi seperti ini, dacul tangan. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Dan di situ dikatakan hari ini adalah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Maka Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Sekali lagi masih diupayakan. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Amin. Maka pernah dalam pengajaran saya ingin mengatakan bahwa ada saat di mana Tuhan akan menghancurkan semua reputasi kita. Ada saat di mana Tuhan akan meruntuhkan semua apa yang pernah kita bangun. Dan kalau saudara dengan tulus menerima semua kejadian itu, termasuk pelajaran, termasuk persoalan yang sedang saudara hadapi, mungkin yang saudara hadapi hari ini. Dan saudara mau mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saya percaya saudara tidak akan paksa lagi Tuhan. Kalau saudara paksa-paksa terus, akhirnya tidak juga terjawab, maka saudara pasti kecewa. Maka saya ingin mendorong saudara untuk mengerti dalam bagian ini. Karena ada
G yang ketiga, yaitu Golgota. G yang pertama Getsemani, yang kedua Gabata. Ya. Yang pertama itu soal berdoa, tidak dijawab. Yang ketiga ini ada pengadilan dunia, tidak juga menolong. Bahkan sekarang itu adalah keputusan Tuhan, yaitu dibawa ke Golgota. Ya. Ayat 16b, mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ya, harus pernah mengalami. Dan kalau saudara pernah mengalami ini, saudara istimewa di hadapan Tuhan. Saya percaya keselamatan yang saudara terima bukan hanya untuk saudara, tapi keluargamu pasti diselamatkan semua. Orang-orang terdekatmu pasti akan diselamatkan semua. Karena Tuhan membutuhkan domba yang mau siap disembelih untuk keselamatan banyak orang. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya! Sudah tidak perlu dijelaskan kalau sudah Golgota. Tapi masih ada pesan-pesan di sana. Saudara tahu persis bagaimana Yesus harus memikul salibnya sendiri. Dia tidak hanya sekedar mengajar, kalau kamu mengikut aku, sangkal dirimu dan pikul salibmu. Dia tidak cuma pintar ngomong, tapi sendiri dia sendiri kualik. Ya. Tetapi dia sendiri pikul salibmu. Amin. Pikul salib. Untuk menerima kemuliaan yang tidak akan pudar. Untuk bisa memiliki ikatan perjanjian kekal dengan Tuhan. Izinkan kalau saudara sampai mengalami pengalaman 3G ini. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah undur menyangkal Tuhan. Justru melalui kehidupan saudara akan banyak orang diselamatkan, dipulihkan, dan lain sebagainya. Berikan tepuk tanganmu kembali bagi Tuhan. Dan lebih dari itu ketika dia sudah disalib, saudara, wah diolah-olah, orang lain diselamatkan, kamu sendiri tidak bisa. Ayo turun, hai Raja Israel. Tidak terjadi. Tapi ternyata keberadaan Yesus di atas kayu salib adalah juga penggenapan nubuatan Allah melalui para nabi di zaman sebelumnya. Baik itu mahkota duri, baik dia harus tersalib di atas kayu salib dengan cara terkutuk untuk membebaskan orang yang terkutuk. Demikian juga dia harus dipakukan, demikian juga lambung itu, juga akhirnya pakaiannya pun harus diundi atau dilepaskan dari diundi. Luar biasa. Saya rindu mengajak saudara pada perjalanan ini. Amin. Ya. Artinya dalam skala masing-masing. Tuhan itu tidak akan pernah memberikan kepada saudara pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu persis. Saudara ini daya angkutnya berapa? 500 kilo, 1 ton, apa 10 ton. Tuhan yang tahu. Ya, sekalipun sekarang DLLC tidak pernah menguji itu. Tapi Tuhan tahu berapa yang daya angkut saudara. Amin. Jadi jangan saudara kemudian, oh aku nek disalib kayak ngono ya ora gelem aku. Ya toh. Wani ramelu wae, gitu. Ya. Yang bicara ini pun mengalami. Baik G yang pertama, G kedua, G ketiga. Puji Tuhan. Ya, Yesus akhirnya nama ditempatkannya kepadanya. Nama di atas segala nama. Amin. Supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan kekal terjadi atas diri Yesus dan demikianlah perjalanan kita. Ya, perjalanan kita. Nanti saudara bisa melihat selengkapnya bagaimana penggenapan-penggenapan itu terjadi. Mulai dari Yesus disalibkan, Yesus mati, lumbung Yesus yang ditikam, Yesus dikuburkan, dan Yesus Percaya kalau saudara sudah mengalami proses ini,
habis, tidak berdaya seperti domba kelu, nggak ada daya sama sekali. Ya, bersiap-siaplah untuk saudara sesudah itu akan diangkat Tuhan tinggi. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Haleluya.